Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wasirin Wasiro di seluruh Indonesia. Ini saya menemui Wasirin dari Bontang, Mas ya. Nanti dia akan memperkenalkan. Jadi beliau ini operas dari Bontang ke Batu, ada Rakernas Karate, pengurus karate sama ya. Pengurus karate kabupaten apa kota? Pengurus karate pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Kebetulan ada Rakernas di Batu, Iya. di pusatnya di Batu. Iya. Jadi saya menghadiri dari cabang dari provinsi Kaltim. Kaltim. Ternyata karate do jenenge Mas ya apa? Iya, karate do. Orangnya namanya apa? Kalau silat kan pesilat, kalau karate apa namanya? Karateka. Karateka ya. Ternyata karateka ya ambeien. Oke, jadi beliau ini asli nenek moyangnya dari Batu, tapi sekarang tinggal di Bontang. Nanti biar dijelaskan cerita. Nanti saut-sautan karena mic-nya cuma satu ya. Saya nggak biasa anut memang. Tapi nggak apa-apa, ini jelas kok ya. Jadi beliau ini Mas Hadi Susilo ini operasi setelah nonton video. Jadi lihat komen-komen, lihat omongan kita dan sembuh ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke, sampean ceritakan mulai kapan sakitnya, terus mulai diperhatikan tuh kapan biar Wasirin dan Wasirot yang nonton ini biar tahu. Silakan Mas ya, dipegang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam buat semuanya para alumnus Wasirin Wasirot. Nggih. Baik yang sudah operasi tetap salam sehat. Iya, betul. Yang belum operasi ya operasi. Semoga lekas sembuh dan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ya itu yang kita harapkan bersama nggih, Pak. Saya memiliki wasir ini mulai mengetahui itu di saat saya masa perkuliahan. Kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengetahuinya itu di tahun 2005. 2005 saya mengetahuinya, tapi karena saya minimnya informasi, bukan minim lagi, memang nggak tahu apa itu wasir, apa itu ambeien. Jadi saya membiarkan, Pak, membiarkan saja sampai berjalan seperti biasanya. Terus ditambah lagi dengan aktivitas yang ekstra. Karate tadi. Karena satu kuliah kewajiban, terus saya punya latihan karate itu tadi itu terjadwal rutin, berlatih di Batu sama melatih juga di SMA Negeri 1 Batu Malang. Ya. Itu terus berjalan terus ditambah dengan pola makan yang asal kenyang. Karena mahasiswa taunya kita cuma taunya makan kenyang gitu aja wis, tapi nggak mikir masalah apa pantangannya atau gimana, nggak ngerti. Nah, akhirnya pelihara terus, sudah selesai kuliah pulang selesai kuliah, habis itu di Bontang, balik lagi ke Bontang. Itu ada 1 tahun saya sudah di Bontang, itu terjadi kumat. Wah, kumat itu perihnya itu waduh luar biasa. Kalau ibaratnya saya kena sakit gigi ada dua gigi kena 2, saya lebih baik pilih sakit gigi. Padahal orang itu Iya, padahal sakit gigi ya lumayan sakit juga, tapi saya lebih baik milih sakit gigi daripada sakit ambeien itu. Akhirnya karena baru pertama kali itu kumat yang hebat sekali, itu kaget. Waduh, wes udah mulai cari informasi yang jelas. Nah, itu ke kedokteran, datang ke dokter di Bontang. Nah, akhirnya saya dijelaskan sama dokter kalau ini adalah
hemoroid atau wasir atau bahasa Amerikanya ambeien. Wah ya, aduh saya baru paham. Wah ini ternyata ini, berarti sudah sekian puluh tahun itu saya sudah menyimpannya ya kan. Betul-betul ini tabungan yang salah lah Pak. Akhirnya saya disarankan untuk waktu itu berobat untuk menjalani berobat jalan sama dokter bedah itu dengan mengkonsumsi obat medis dari dokter. Namanya apa itu? Namanya itu Ardium yang 500 gram. Ngefek enggak itu? Ngefek cuma sedikit lah, ibaratnya kalau ditarik mistar dia tuh cuma dapat 3 mili aja paling mentok. Jadi saya rasa nggak ada gunanya juga. Mohon maaf, bukan itu ya. Nanti bisa di cancel. Nggak ada perubahan. Terus harganya juga lumayan mahal. Akhirnya saya memelihara lagi. Memelihara lagi kurang lebih mau ada 2 tahunan. Itu sering kumat. Waduh, mengganggu sekali sama aktivitas saya kerja, terus latihan, aktivitas di rumah, aktivitas biasanya lah. Itu mengganggu sekali kalau saat pas kumat itu, ngerinya luar biasa, wes. Akhirnya saya mengajukan lagi ke rumah sakit. Saya kontrol lagi, saya berobat di salah satu rumah sakit yang lainnya. Di rumah sakit swasta waktu itu, namanya Rumah Sakit Islam di Bontang lah. Okay. Di situ saya disarankan sama dokter untuk melakukan operasi. Tetapi karena saya takut, ya kan, ada pikiran yang takut-takut itu, yang was-was atau apa. Jadi saya sempat nanya ke orang gitu enggak? Sempat Pak. Katanya apa katanya? Coba pakai ini yang sifatnya herbal peninggalan zamannya nenek moyang kita lah. Wah saya pakai Pak. Terus apa itu? Daun ungu. Terus mengkudu. Di jus, terus sama batok kelapa. Itu dipanasin terus kita disuruh duduk. Ya saya ikutin juga Pak. Jadi saya duduk di situ ya. Terus nggak ada perubahan. Habis itu banyak. Jangankan masalah herbal kuno, bahkan mohon maaf ya, saya bukannya musyrik atau enggak, saya enggak mau ya, tapi saya tetap mau berupaya untuk kesembuhan. Saya sempat diajak sama teman dan keluarga, disarankan coba datang ke, kalau bahasa awam, terlalu awam lagi, ke orang pintar itu, dukun lah pokoknya, nanti bisa disuwuk atau gimana itu nanti bisa sembuh. Ya saya ikutin Pak, saya ikutin, akhirnya ya sama aja, sampai saya punya bokong, mohon maaf itu sampai dicecek, ya waduh rasanya minta ampun. Tapi ya nggak ada perubahan Pak, malah pendarahan. Akhirnya pokoknya banyak lah yang itu yang saya datangi demi upaya untuk kesembuhan itu tadi. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha, tapi saya nggak mau mengambil, kalau saya tahu batasan yang terkait itu soal agama itu saya tahu. Akhirnya saya bantu lagi ke herbal yang mohon maaf kayak herbal China, herbal yang ada di luar sana itu saya pakai, tapi ya mohon maaf bagi saya pribadi saya merasakan nggak ada efeknya. Karena itu sudah terlanjur gede. Betul, udah terlanjur gede. Jadi saya pelihara lagi nih, karena saya masih takut. Saya pelihara, mungkin ada sekitar mau ada masuk 1 tahunan. Karena sering kumat saya sudah putus asa Pak. Putus asa sekali, merasa aduh ini kok kayak begini udah nggak bisa saya bekerja, nggak bisa aktivitas apa-apa, justru merugikan sekali nih. Sedangkan kita harus dituntut untuk hidup Pak. Aduh. Iya. Akhirnya setelah dibilangnya harus operasi tadi gimana? Akhirnya
Setelah dibilang operasi, ya saya pelihara Pak. Nah Berapa terus bulan jaraknya? mau hampir 1 tahun. Masih bingung ya. Masih bingung, campur takut. Nah pas suatu hari di rumah lagi iseng-iseng sambil lihat-lihat YouTube, itu ada muncul Pak Kholik. Itu kalau nggak salah video yang lama. Dia yang lama. Video yang lama itu saya buka channelnya, di situ banyak video. Saya ngikutin Pak. Mulai yang saya mulai itu saya ikutin, saya buka. Kalau nggak salah itu ada mungkin 4 atau nggak 5 video itu. Saya ikutin. Nah di situ di antara semua video itu 4 atau 5 video itu motivasi. Isinya motivasi semuanya. Dari apa yang Pak Kholik pernah alamin. Terus ditambah dengan alumnus wasirin dan wasirot. Komen-komennya itu berguna sekali. Akhirnya saya pelajarin situ. Nah itu sudah mulai benih PD di dalam diri muncul Pak. Nggih. Akhirnya saya dalamin lagi nih video-video. Akhirnya ya saya pikir ya buat apa saya pelihara. Ya kan, kalau memang ini bisa dihabiskan, diselesaikan, ya saya lakukan. Ada satu kalimat yang dari Pak Kholik yang saya tangkap, itu ya ibaratnya lebih baik sakit habis operasi, sakitnya cuma sebentar, daripada saya harus menanggung, membawa ini penyakit kemana-mana, saya pergi, terus sering kumat-kumatan, mengganggu sekali. Ya sudahlah, saya putuskan untuk operasi Pak. Akhirnya saya ngomong sama istri di rumah kalau saya sudah siap untuk operasi. Nah saya diketawain Pak. Nggak percaya. Sebelumnya takut. Karena istri juga dia bekerja di medis. Dia ketawa ngelihat keputusan saya. Ya saya diketawain. Akhirnya ya saya berangkat sendiri nih untuk cari rujukan ke dokter keluarga terdekat yang sesuai dengan BPJS itu. Akhirnya saya dapat surat rujukan. Saya ini nggak apa-apa pakai rumah sakit, nama rumah sakitnya. Nggak usah disebut. Oh ya. Sebuah rumah sakit. Saya datang ke sebuah rumah sakit yang ada di Bontang, yang belum pernah saya datangin untuk konsultasi wasir ini. Akhirnya konsultasi pertama saya semakin yakin karena informasi dari dokter ini lebih tajam, lebih valid. Nah, jadi saya sudah punya bekal informasi dari YouTube-nya Pak Kholik, tambah lagi informasi dari dokter. Wah semakin pede Pak, semakin pede. Mungkin kayak Valentino Rossi lah, kok pas menang gitu kan. Semakin pede, tetapi itu saya kontrol sebelum Lebaran Pak, kemarin sebelum Lebaran Idul Fitri. Akhirnya dokternya bilang ke saya, tahun lalu berarti ya? Tahun ini? Idul Fitri ini? Iya, 2025 ini. Iya. Nah akhirnya saya ngomong ke dokternya menyampaikan ke saya, ya saya menunggu kunjungan Bapak berikutnya untuk memastikan jadi untuk dilakukan operasi apa tidak. Iya. Nah, setelah Idul Fitri baru saya melakukan kunjungan lagi. Idul Fitri kemarin ini? Iya. Dan Saman berarti operasi baru berapa bulan? Tanggal baru-baru aja Pak, ya? Sangat baru. Sudah keluyuran sampai Jawa sampai ini ya. Ya itu berkat Allah Pak, berkat Allah. Jadi saya terima kasih, ya, alhamdulillah sekali. Tanggal berapa ya kemarin? Habis Lebaran ya? Habis Lebaran, nggih. Habis Lebaran tanggal 16 bulan. Oke, intinya operasi lah. Nggih, intinya operasi tanggal 16 bulan kemarin kalau nggak salah itu ya. Saya operasi, saya datang ke dokter untuk kontrol yang kedua, untuk rujukan yang kedua. Saya mengatakan, saya siap dok, saya siap untuk melakukan operasi. Akhirnya proses lah sama dokter. Diproses, ditentukan hari dan tanggalnya. So saya tanda tangan berkas-berkas, saya tanda tangan dengan PD-nya. Akhirnya tanggal 15 sore saya masuk ke rawat inap di rumah sakit. Besok siang habis sholat zuhur, jam-jam 1:30-an lah.
kira setengah 2-an lah kurang lebih itu saya dilakukan tindakan operasi ke kamar bedah. Oke, stop dari dulu. Nggih. Dari itu akhirnya operasi ya. Akhirnya saudara beliau Mas Hadi Susilo akhirnya operasi. Nah, bagaimana dramanya nanti kita di sesi 2 ya. Dramanya bagaimana kita di sesi 2 ya.